Halo Sobat Anime, weekend ini kita gaskan lagi sih jawabannya yang mau donasi di deskripsi ya. Dan ini ya di akhir video ada sedikit ya spoilernya lah, lanjutan dari part kali ini. Tapi sebelumnya ya kita gaskan dulu sih jawabannya, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya saat Zhao Fan bertarung dengan Huang Fu Tianyuan. Di sini Zhao Fan ia tertekan dengan kekuatan gila dari Huang Fu Tianyuan yang telah bertransformasi lanjutan dalam bentuk naganya. Di sini Zhao Fan dia harus mati-matian bertahan dari serangan mematikan itu. Karena memang selain memiliki tubuh yang sangat keras dan kuat bagaikan plat armor baja, di sini Huang Fu Tianyuan ia juga memiliki kekuatan tebasan dari cakar-cakar naga yang tidak kalah mengerikan serta serangan Dragon Wave yang sangat luar biasa gila yang dapat menghancurkan gunung tanpa pentil dengan sangat amat mudah hanya dengan satu serangan mematikan. Namun di sini Huang Fu Tianyuan ia sedikit ternotis ketika ia melihat ada sesuatu dari bawah sana setelah ia berhasil menyerang Zhao Fan. Karena awalnya dirinya mengira kalau Zhao Fan sudah pasti mati terkena serangan mematikannya. Namun sayangnya harapan itu tidaklah semudah itu. Karena di sini Zhao Fan ia dapat kembali terbang ke udara. Dan itu membuatnya berujar, Kau masih belum mati? Bagaimana mungkin ini dapat terjadi? Ujar Huang Fu Tianyuan yang melihat Zhao Fan saat ini dapat kembali bangkit setelah terkena serangan mematikan itu yang bahkan dapat menghancurkan gunung dalam sekejap mata. Walaupun jelas di sini Zhao Fan ia juga terlihat sedikit terluka di tubuhnya. Dan melihat Zhao Fan yang dapat kembali bangkit setelah terkena serangan mematikan membuatnya di sini para tetua milik keluarga Luo mereka kagum dengan kemampuan milik Zhao Fan yang masih dapat kembali bangkit. Dia bisa selamat dari serangan gila itu. Plan Zhao. Ya sungguh luar biasa, ujar iblis merah kampret ini. Sedangkan untuk Huang Fu Tianyuan yang sungguh terkejut, Zhao Fan, trik macam apa yang telah kau lakukan? Kekuatan Dragon Wave-ku adalah teknik kombinasi dari serangan jiwa naga tingkat 8. Bahkan jika kedua lenganmu itu kuat, tubuhmu jelas pasti akan hancur akibat ledakan energi itu. Bahkan jika kau menahannya dengan menggunakan kedua tanganmu, sudah pasti seranganku tetap akan mengenai tubuhmu. Mustahil. Bagaimana kau bisa hanya terluka seperti ini? Ini sungguh tidak masuk akal, ujar Huang Fu Tianyuan melihat Zhao Fan yang saat ini masih dapat kembali bangkit hanya dengan luka yang seperti ini. Sedangkan untuk Zhao Fan dia berujar di dalam hati, ya, perisai pelindung dari kaki kilin ini, ini adalah teknik perlindungan yang sangat luar biasa menakjubkan. Bahkan kaki kilin ini mampu menahan serangan petir dari Kaisar Surgawi. Dan jelas serangan seperti ini tidak dapat membunuhku. Ya, aku benar-benar beruntung memiliki kaki kilin di tubuhku. Jika tidak, ya jelas aku pasti akan langsung mati terkena serangan itu, pikir dari Zhao Fan. Sedangkan yang ia ucapkan adalah, ya, kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan satu teknik itu? Bermimpilah kau, ujar dari Zhao Fan. Sedangkan untuk Huang Fu Tianyuan yang melihat Zhao Fan terlihat sepertinya baik-baik saja dan hanya terluka ringan, membuatnya berujar di dalam hati, bocah itu, dia terlalu berbahaya. Dia tidak dapat dibiarkan untuk tetap hidup, pikir Huang Fu Tianyuan di dalam bentuk transformasi naganya. Sedangkan untuk Zhao Fan merasa urusannya telah usai dan tahu kalau dirinya harus segera pergi meninggalkan pertarungan ini, membuatnya berujar, saat ini kau memang menang di dalam pertempuran kali ini. Namun ya, kita akan bertemu lagi, ujar dari Zhao Fan yang akan segera pergi. Namun melihat dan mendengar Zhao Fan akan pergi, di sini Huang Fu Tianyuan dia jelas tidak akan membiarkan target buruannya kabur begitu saja. Maka dari itu, dia mengejar Zhao Fan. Bocah, kau pikir kau mau lari kemana?
kau harus mati hari ini, ujar Huang Fu Tianyuan sembari terus mengejar Zhao Fan. Sedangkan untuk Tuan Leng Wuqian yang melihat Zhao Fan kabur dan pergi serta dikejar oleh Patriark Gerbang Kaisar Huang Fu Tianyuan membuatnya terdiam sejenak. Dan ia juga merasa kalau ada yang salah. Dan di sini dia merasakan kejanggalan dengan apa yang dilakukan oleh Zhao Fan ketika ia sadar membuat dirinya berujar, "Ah, sial, ini berbahaya. Semuanya cepat mundur, ini semua adalah jebakan," ujar Tuan Leng Wuqian yang panik. Hei, melihat Tuan Leng Wuqian yang panik membuat Patriark Yu dia bingung dengan apa maksudnya ini. Dan itu membuatnya berujar, "Ah, Tuan Leng, ada apa? Kita saat ini ada di atas angin dengan kekuatan musuh yang ada saat ini yang sudah melemah. Kenapa kita harus mundur?" tanya Patriark Yu. Mendengar itu, di sini Tuan Leng Wuqian dia berujar, "Aku tidak yakin sepenuhnya. Tapi dari kejadian hari ini semua mengingatkanku akan pertarungan yang terjadi sebelumnya. Pertarungan di saat debat historik," ujar Tuan Leng Wuqian yang membuat ketiga patriark tua ini syok dan sadar kalau sepertinya Zhao Fan saat ini telah menyiapkan sebuah perangkap jebakan gila yang tidak pernah terbayangkan oleh mereka. Dan itu membuat Patriark Yu dengan paniknya dia berujar, Tuan Leng, mungkinkah dia juga sedang..." "Tidak, itu mustahil. Bukan, jelas dia saat ini sedang terluka parah dan tidak berdaya. Masa iya monster itu..." "Ya," sambut Tuan Leng Wuqian. "Tapi ingat, saat di dalam debat esoterik, dia terlihat dalam kondisi yang lebih parah daripada yang terjadi hari ini. Namun pada akhirnya dirinya tetaplah menang. Dalam kondisi yang babak belur, dia melancarkan sebuah rencana gila, melenyapkan Huang Fu Qintian dan yang lainnya tanpa tersisa sedikit pun. Bahkan dia membuat mereka lawan-lawannya hingga tidak mendapatkan pemakaman yang layak," ujar Tuan Leng Wuqian yang membuat Pak Tua ini syok. "Apa? Tuan Leng, apa yang kau katakan? Apakah yang kau maksud kita ini semuanya masih dalam rencana busuknya? Apakah kita semua masuk ke dalam perangkap yang telah dia siapkan secara sempurna itu dengan cara berpura-pura kalah?" ujar Patriark Hutan Harpy. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Tuan Leng Wuqian, di mana dia berujar, "Walaupun aku tidak yakin sepenuhnya, tapi dia adalah satu dari sedikit orang yang tidak dapat aku prediksi. Tapi ada satu hal yang pasti, bahkan jika Zhao Fan sungguh benar-benar kalah di dalam pertempuran kali ini, jelas dia sengaja memilih untuk mundur. Dan ini terlihat seperti sebuah strategi untuk dapat memancing sang harimau keluar dari sarangnya," ujar Tuan Leng Wuqian. Di mana ia juga berujar di dalam hati, "Zhao Fan, ya jelas dia benar-benar sangat amat merepotkan. Namun masih ada pihak keluarga Luo yang tidak kalah merepotkan, yaitu kedua master tua itu, Qiu Yanhai si kakek Eci dan juga istrinya Xu Qinyan si nenek imut itu, serta 4 iblis gila lainnya. Ini benar-benar merepotkan. Mereka semua cukup untuk dapat mengalahkan semua para kultivator ranah radian yang kami miliki. Karena memang sekali peperangan dimulai, jelas akan banyak sekali korban yang berjatuhan. Dan pada akhirnya kami bahkan tidak dapat lolos dari hukuman mati yang akan dijatuhkan oleh kekaisaran jika kami tidak dapat memenangkan peperangan ini. Ini benar-benar sama sekali tidak sebanding dengan kondisinya," ujar Tuan Leng Wuqian di dalam hati. Sedangkan di sisi lain, di sisi para tetua milik keluarga Luo saat ini, kakek Eci dan juga nenek imut, mereka berdua tersenyum. Mereka tersenyum gila karena mereka tahu kalau ini semua masih masuk ke dalam rencana gila milik Zhao Fan. Dan karena satu-satunya ancaman yang dapat membunuh mereka telah pergi terpancing dengan Zhao Fan, membuat dirinya, kakek Eci, dia berujar, "Saudara-saudaraku dan semua sekutu klan Luo, ini adalah saatnya bagi kita untuk beraksi, habisi mereka semua."
Namun mendengar apa yang dikatakan oleh kakek Eci membuat nenek seksi Cu Biju dia bingung. Tetua Cu, saat ini momentum kita sedang lemah. Lantas bagaimana kita akan menyerang? Tanya nenek Cu. Mendengar hal itu, di sini nenek imut ini dia berujar, "Hei, nenek Cu, kau memiliki rumor sebagai wanita yang sangat kuat yang melegenda, yang tidak takut akan apapun yang ada di langit dan juga bumi. Tapi kenapa? Kau sekarang malah ragu-ragu. Apakah kau tidak menyadarinya? Kau tahu, tanpa adanya kedua monster yang menghalangi itu, situasinya kini lebih menguntungkan untuk kita. Bahkan jika kita menang dengan pengorbanan yang cukup besar. Tapi ingat, kemenangan tetaplah sebuah kemenangan." Ujar nenek imut yang membuat tetua Cu ia pun paham apa maksudnya. Dan itu membuatnya berujar, "Jadi pelayan Zhao, dia hanya berpura-pura untuk kalah?" Tanya nenek Cu. "Yap, itu benar," sambut kedua pasangan aneh ini. Baiklah, dugaanku ternyata tepat. Mereka semua tertipu dengan rencana milik Zaufan yang licik itu. Maka dari itu semuanya serang, ujar nenek Cu yang memimpin penyerangan kali ini. Dan itu disadari oleh Tuan Lengucak melihat gerakan yang dilakukan oleh kelompok aliansi milik Zaufan. Dan jelas melihat gerakan para master-master milik aliansi Zaufan membuat para patriark aliansi Gerbang Kaisar mereka menjadi panik. Sial, bagaimana mungkin momentumnya tiba-tiba menjadi terbalik seperti ini? Sial, bahkan bukan cuma ketua Huangfu saja yang tertipu dengan trik pancingan ini. Sial. Kita terlambat untuk menyadarinya. Ini akan membuat kita terlambat untuk mundur. Maka dari itu, ayo kita lawan saja mereka, sambut Yan Bagong. Sial. Di sini Tuan Lengucah dia berujar di dalam hati. Tidak, Patriark Huangfu, dia tidak tertipu dengan trik milik Zaufan. Aku yakin dia benar-benar sadar kalau dirinya telah dipancing untuk keluar. Namun, untuk kondisi kami yang saat ini, bahkan jika semua kultivator milik Gerbang Kaisar mati, jika mereka semua mati, itu tetap saja tidak masalah bagi dirinya selama Zaufan dia mati. Maka Huangfu Tianyuan dia akan menganggap kalau dirinya akan menang, ujar Tuan Lenguchan di dalam hati melihat Patriark Huangfu yang sepertinya tidak peduli dengan semua anggota miliknya termasuk Gerbang Kaisar itu sendiri. Patriark, apakah kau dibutakan dengan peluang yang kau miliki untuk dapat mengalahkan Zaufan? Apakah kau lupa tentang apa yang terjadi dengan Gusantong 300 tahun lalu? Apakah kau akan bernasib sama dengan Gusantong? Pikir Tuan Lenguchan di sela-sela dirinya akan diserang oleh para tetua milik keluarga Luo. Dan untuk menghentikannya di sini, Patriark Yan Bagong dia melepaskan teknik racun, teknik awan pelangi miliknya yang langsung dikonter oleh tetua Yanson dengan teknik tapak khayalan 9 racun miliknya. Ya, di sini teknik milik Yanson dapat menekan racun yang dilepaskan oleh Patriark Yan Bagong dan itu membuat Yan Bagong shock. Apa? Teknik racun apa itu? Ujar dari Yan Bagong. Sedangkan untuk Yanson, dia berujar, Sensei, lama sekali kita tidak berjumpa. Aku mempelajarinya sedih bela diri ini dari pelayan Zhao, tapak khayalan 9 racun. Sini Yanson dia juga berujar, kau lihat, tidakkah ini jauh lebih kuat daripada teknik tapak awan pelangi milik istana Raja Obat kita? Ujar dari Yanson yang membuat Yan Bagong yang mendengarnya ia pun sadar kalau yang ada di hadapannya adalah Yanson dan itu membuatnya murka. Dasar pengkhianat, beraninya kau muncul di hadapanku. Di sini dengan memandang rendah mantan senseinya, di sini Yanson dia berujar, Yan Bagong, karena rasa hormatku, aku tidak ingin melawan dirimu. Hanya saja setelah meninggalkan istana Raja Obat, lihat bagaimana kau memperlakukan muridku satu-satunya. Maka dari itu, hari ini aku akan membayar semua hutang apa yang telah kau lakukan. Ujar Yanson yang membuat Yan Bagong murka. Kalian berdua dasar pengkhianat, akan kubunuh kau. Ujar dari Yan Bagong yang udah benar-benar murka.
Maka dari itu, dia melepaskan teknik racunnya ke arah Yanson yang ada di hadapannya. Sedangkan untuk tak tua Yanson, dia melepaskan teknik racunnya pula yang jauh lebih kuat. Karena memang teknik racun yang dilepaskan oleh Yanson jelas jauh lebih kuat karena mengandung lebih dari 81 racun dalam bentuk yang berbeda dalam satu teknik pelepasan racun gila itu. Yang Yan Bagong, dia harus mengambil jarak karena dia tahu kalau ini mustahil untuk dapat dia lawan. Gila, ini mustahil, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Yanson sialan. Bagaimana bisa keluarga Luo memiliki seni bela diri yang seperti ini? Ini gila. Sekarang aku jadi paham. Dan ini semua jadi masuk akal kenapa dia pergi meninggalkan kami. Namun di sisi lain, tidak. Tetua Yan, dia sepertinya tidak dapat menandinginya. Ujar dari Tetua Yu yang melihat rekannya itu bertarung melawan muridnya sendiri. Tapi di sini dia masih yakin kalau mereka masih dapat menang. Ya, kita masih bisa menang. Maka dari itu, para pasukan radian milik gerbang kaisar serang. Ayo kita serang mereka. Maka dari itu, atas perintah instruksi dari Tetua Yu membuat kini para kultivator radian milik gerbang kaisar dan juga lembah Yaoming, mereka bersatu mulai melakukan serangan ke arah kelompok milik aliansi Zaofan. Namun dari balik kepulan asap racun itu, muncullah pasangan gila ini. Aku sudah lama menunggu untuk momen seperti ini, ujar kakek Eci sebelum meledakkan energi yang super dahsyat dari teknik hidung mati kombinasi teknik penggabungan mereka. Dan jelas itu adalah mimpi buruk bagi para kultivator milik gerbang kaisar. Ya, ini semua sesuai dengan rencana milik pelayan Zhao. Karena ini telah direncanakan sebelum pertarungan ini dimulai. Dan langkah selanjutnya adalah pertarungan mental. Karena memang di sisi lain, kakak, bagaimana bisa kalian bertiga akhirnya bergabung dengan keluarga Luo? Kupikir kalian bertiga telah mati, ujar salah satu tetua lembah Yaoming melihat ketiga saudaranya kini ada di pihak keluarga Luo. Ceritanya sangat panjang. Singkat cerita, kami sekarang ada bersama dengan keluarga Luo. Walaupun Zaofan itu dia arogan dan juga sombong, selama kita tidak membuatnya marah, dia cukup baik dan hormat kepada kami kok, ujar tetua baru keluarga Luo yang direkrut dari lembah Yaoming beberapa waktu lalu. Bahkan Pak Tua ini dia berujar, pelayan Zhao, dia itu bahkan memberikan kami teknik seni bela diri langka loh. Teknik-teknik yang tidak akan pernah kau dapatkan di manapun itu di Tianyu ini. Dan aku yakin dalam 50 tahun kami bertiga dapat naik ke ranah maya. Ujar Pak Tua itu sembari mengeluarkan 3 catatan skill seni bela diri yang ia dapatkan dari keluarga Luo. Sedangkan untuk saudaranya, apa? Dia benar-benar shock dengan apa yang terjadi dengan 3 saudaranya ini, di mana dia juga berujar, kakak, bukankah kau katakan kalau mustahil bagi kita untuk dapat mencapai ranah maya dengan bakat yang kita miliki ini? Dan sekarang kau begitu yakin kita bisa naik ke ranah maya? Bagaimana bisa? Tanya pria ini. Ya, itu dulu dengan sumber daya yang dimiliki oleh lembah Yaoming yang terbatas itu, jelas itu adalah hal yang mustahil. Namun setelah bergabung dengan keluarga Luo, kini aku sadar betapa sempitnya pandangan kita saat itu. Bahkan keluarga kekaisaran saja saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Luo loh. Dimana Pak Tua lainnya dia juga berujar, gudang harta karun milik keluarga Luo sungguh sangat gila. Dipenuhi dengan tanaman herbal dan juga material langka yang jumlahnya tidak terhitung. Kau tahu Yanson, si raja obat itu, dia menghabiskan banyak sekali waktu dengan muridnya untuk membuat pil tanpa henti loh. Kau benar kak. Ku dengar dia juga dalam beberapa bulan ini telah menjalankan perintah dari pelayan Zhao untuk dapat membuat sebanyak sekali pil roh. Bahkan aku dengar mereka menggunakan material dari herbal tingkat 6 untuk membuat pil tingkat 3 dalam jumlah yang ratusan ribu pil.
Orang kaya mah bebas ya kak. Ujar patua lainnya yang membuat saudaranya ini syok dengan apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya yang lainnya itu. Maka dari itu, di sini kakek tua ini dia berujar, "Hai adik ketiga, sekarang kita ini melayani Tuhan yang berbeda. Dan kuharap kita tidak perlu untuk bertarung satu sama lain," ujar kakaknya sembari mengambil kuda-kuda untuk bertarung. Namun untuk si kampret ini dia berujar, "Kakak, tunggu kak. Aku mau bertanya dulu, apakah yang kau katakan itu benar kak? Apakah kau serius?" "Yap, tentu saja. Kau tahu kan, kalau aku tidak pernah berbohong kepada dirimu selama ini, ya kan?" ujar Pak Tua itu. Di mana Pak Tua ini dia juga berujar kepada adiknya, "Hei Zaufan, dia adalah seorang pria dengan ambisi gila yang memiliki strategi yang tidak masuk akal. Dia sungguh telah merencanakan ini semua dengan matang. Dengan begitu, hei, apakah kau pikir gerbang kaisar dapat menang melawannya? Tentu saja tidak. Kau lihatlah situasi medan perang. Kau lihatlah saat ini, lihatlah keluarga Luo saat ini mereka telah ada di atas angin. Bahkan untuk Huang Fu Tianyuan, ya dia memang sekuat itu, tapi ya tetap saja dia akan sia-sia. Karena pada akhirnya, Zaufan lah yang akan menguasai Tianyu ini, mengalahkan semua keluarga bangsawan agung yang ada di Tianyu, bahkan sekutu kami sekalipun. Karena Palian Zhou dia memiliki sebuah rencana gila untuk menyatukan semua keluarga bangsawan agung menjadi satu kesatuan. Dengan keluarga Luo lah yang akan berada di puncak untuk dapat menguasai Tianyu ini," ujar Pak Tua itu yang membuat kini adik keempatnya ini syok. Apa? Dia berencana untuk menjadi kekuatan utama yang mendominasi. Ambisinya gila, ambisi yang tidak kenal batas, ujar si kampret ini. "Ya adik, aku tidak mungkin menipumu, dan jika kau mau berubah pikiranmu dan bergabung dengan keluarga Luo, kau bisa memulainya menjadi seorang tetua loh," ujar Pak Tua itu yang membuat kini adiknya bimbang di hatinya. Maka dari itu, "Kakak, aku tak sanggup untuk melihat kita bersaudara ini saling bertarung. Maka dari itu, ya, aku hanya dapat berharap kita bisa bersama-sama lagi untuk maju kejayaan kita bersama-sama," ujar si kampret itu yang membuat kakak tuanya senang. Bagus. Memang inilah yang aku harapkan. Namun untuk dapat bergabung dengan keluarga Luo, pertama-tama kau harus makan cacing ini dulu. Karena ini adalah aturannya. Hei, di tengah-tengah perang disuruh makan cacing. Namun, ya baiklah. Ayo kita lakukan demi kemenangan kita bersama. Ayo kita bersama-sama akan mengalahkan gerbang kaisar. Yang membuat ini patriark lembah Yoming ia syok. Hei, kenapa jadi begini? Karena saat ini para tetua miliknya malah kini berbalik menyerang pasukannya sendiri. Para tetua yang diharapkan dapat bertarung melawan keluarga Luo malah kini berbalik menyerang rekannya sendiri. Hei, kenapa para tetua kita malah berbalik menyerang kita di tengah-tengah peperangan ini? Ujar Patriark Yu yang masih bingung dengan apa yang terjadi karena kini satu persatu tetua miliknya malah berkhianat. Sedangkan untuk Tuan Lenguchan dia berujar, kita harus segera mundur. Jika tidak, rencana kita akan berantakan. Cepat, kita harus kembali ke istana gerbang kaisar untuk membuat rencana ulang, ujar Tuan Lenguchan yang kesal dengan apa yang terjadi di tempat ini. Maka dari itu kini para tetua milik gerbang kaisar mereka semua mundur kembali ke istana mereka, dan itu diikuti oleh aliansinya yang membuat Shadow King heran. Lah, kenapa jadi begini? Bagaimana keluarga Luo dapat melakukan ini semua? Bagaimana bisa mereka membuat para tetua milik lawannya malah berbalik menyerang rekannya sendiri? Ujar dari Shadow King yang bingung dengan trik kotor apa yang telah dilakukan oleh Zaufan. Sedangkan untuk Tuan Fang Qiubai yang sudah tahu sifat licik Zaufan, doi tidak aneh dan juga tidak heran. Kita benar-benar sungguh tidak dapat mengalahkan trik licik milik keluarga Luo. Di mana Tuan Fang dia juga berujar, jika kau mencari seseorang yang ahli dalam mengubah sikap orang lain, carilah Zaufan di klan Luo yang ada di kota Feng. Jelas ini semua telah direncanakan oleh dirinya. Zaufan, dia lagi-lagi menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan. Ini adalah trik yang sama, trik yang telah ia gunakan di dalam debat esetorik, dan trik ini kembali bekerja. Dia menggunakannya lagi dan Lenguchan, dia terperangkap itu lagi untuk kedua kalinya.
Walaupun saat ini Zaufan tidak ada di tempat ini, tapi kelicikannya serta tipu dayanya tetap saja menentukan hasil dari seluruh peperangan yang ada. Mendengar hal itu, di sini Shadow King dia berujar, jadi menurutmu dia hanya berpura-pura untuk kalah di pertarungan yang sebelumnya melawan Huang Fu Tianyuan itu? Dan jika hal itu benar, bukankah artinya dia telah memiliki cara untuk dapat mengalahkan Huang Fu Tianyuan? Zaufan, aku sungguh benar-benar penasaran cara apa, trik licik macam apa yang akan dia gunakan untuk dapat mengalahkan tubuh berlian 9 naga itu, ujar dari Shadow King. Dan kini ia pun terbang ke udara untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, di mana dia juga berujar jika ini semua berjalan dengan rencana milik Zaufan, kemungkinan besar lawan terakhir kita adalah dirinya, ujar dari Shadow King yang meninggalkan tempat pemantauannya. Dan hal itu pun disadari oleh dua penjaga naga lainnya, yaitu Tuan Fang Hubai dan juga Tuan Sima, yang kini mereka berdua mengikuti Shadow King untuk dapat melihat apa yang dilakukan oleh Zaufan dalam membunuh Huang Fu Tianyuan nanti. Dan selesailah alur cerita dari si jawaban ini di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya di hari Jumat minggu depan. Spoilernya nih. Puncak pertarungan Zaufan nantinya melawan Huang Fu Tianyuan itu mungkin tidak seperti apa yang kalian bayangkan, karena memang Zaufan dia mengalahkan Huang Fu Tianyuan nantinya dengan bantuan dari Gu Santong 2 lawan 1. Zaufan dia mengalahkannya dengan cara meminjak Huang Fu Tianyuan sampai mati, dan Gu Santong dia juga akan melakukan transformasi baru, membuat dirinya ke dalam bentuk aslinya, tapi masih nggak sempurna sih, tapi mantap juga. Dan untuk lawan kuatnya di masa depan juga akan mulai muncul satu persatu, serta arts ini akan berakhir dan akan digantikan dengan arts perang melawan kerajaan sebelah, kerajaan Guanrong. Dan jelas itu masih panjang sih, dimana nanti salah satu penjaga naga ada yang mati di dalam peperangan itu. Dan sampai jumpa di part selanjutnya, tapi masih jauh sih itu. Dan sampai jumpa minggu depan untuk si jawaban lagi. Bye, thank you yang udah like.